Cerita dibuka dengan menampilkan segerombolan naga yang jatuh dari atas langit. Mereka mulai menghantam bangunan-bangunan di sekitar benteng pertahanan terakhir umat manusia di kota Das. Dengan banyak kilatan serta ledakan karena terkena serangan. Dengan salah satu serangan terkuat mengenai naga merah besar. Dan pada akhirnya membuatnya mengaum dengan sangat keras. Sang Sage Agung dengan raut wajah sedih, sambil berkata, bahkan naga agung juga tak mampu. Di saat bersamaan, pada jarak yang tak jauh dari Sage Agung, keluar seseorang dari portal dan berkata, Sage Agung, tidak ada lagi harapan untuk dunia kita. Aku akan berkorban dengan membakar tubuh bahkan jiwaku, untuk membuka gerbang waktu untukmu. Tolong bawa semua harapan kita untuk meninggalkan era ini. Sambil berlutut dan memohon pada Sage Agung. Pria itu pun melanjutkan, aku percaya dengan kebijaksanaanmu, bahwa kau mampu mengubah nasib umat manusia di era yang akan datang. Dan Sage Agung pun menjawab dengan pilu. Dewa terlarang yang mengetahui rahasia dari waktu terbaik sedang mengawasi kita. Kita bagian dari era ini. Tidak ada yang bisa lepas. Sambil menghela napas dan mulai menerima takdir. Namun ia sadar, bahwa perjuangan belum berakhir. Sage Agung mulai menghentakkan tongkatnya, yang mana seketika mulai terpancar kilatan cahaya kuning keemasan, dan mulai membentuk lingkaran sihir yang begitu dahsyat. Kemudian Sage Agung pun berkata, mari berharap pada orang yang bukan dari era ini, dapat mengubah nasib umat manusia. Dengan kilatan cahaya yang mulai meledak-ledak hingga menembus langit. Kilatan cahaya itu pun makin membesar, dan dengan dikelilingi banyak lingkaran-lingkaran sihir di sekitarnya. Namun tak lama kemudian, terdengar suara dari atas langit. Manusia kecil, sebelum nasib menghancurkanmu, semua perjuangan sia-sia kalian hanya akan membuat kalian terlihat menyedihkan. Diikuti sosok gelap yang mulai turun dari atas langit, dan dengan wujud menyerupai ubur-ubur iblis. Dengan terkejut, seseorang yang berada di samping Sage Agung berucap, itu adalah Dewa Terlarang. Jawab Sage Agung penuh kejut. Seketika suara muncul kembali dari atas langit. Semua harapan tak berguna. Akan termakan oleh keputusasaan. Kemudian seseorang dari arah belakang berteriak dengan lantang. Dia akan menghancurkan gerbangnya. Sosok dewa itu pun berkata dengan nada remeh. Manusia, diamlah di dalam reruntuhan era ini, dengan harapan menyedihkan itu. Berubahlah menjadi debu dalam era ini. Dengan pelan, Sage Agung berkata dengan penuh makna. Kita adalah debu. Tapi, kita juga adalah pahlawan. Seketika Sage Agung mengangkat tongkat miliknya, yang mana kemudian, nampak cahaya keemasan yang mulai menyelimuti dirinya dan berucap kepada dewa tersebut. Dewa Terlarang, rasakan kekuatan dari 10.000 potongan debu. Sekumpulan para pahlawan mulai terkejut dengan cahaya tersebut. Namun, dari arah belakang seseorang berkata, itu Sage Agung. Sage Agung sedang melakukan ritual pengorbanan. Sage Agung mulai berteriak, era ini akan berakhir. Itu akan menjadi debu. Kita akan berjuang hingga akhir. Para pahlawan mulai berkumpul dan bersiap. Aku akan ikut. Aku tidak akan memiliki penyesalan di hidup ini. Kemudian sosok gelap tersebut berteriak dengan keras. Tidak. Oh. Bersamaan dengan itu, kilatan cahaya bersinar makin terang dan menggelegar, mengarah ke langit dan diselimuti dengan lapisan-lapisan lingkaran sihir yang mengelilingi. Dengan samar terdengar suara. Sebagai orang dari masa lalu, kami persembahkan hadiah untuk orang dari masa depan. Kemudian, cahaya itu pun melesat ke atas langit, pergi melawan aliran waktu ke tempat yang jauh, menerobos lorong-lorong waktu yang panjang, untuk masa depan umat manusia, menanam bibit harapan. Dari sudut kota Das, para pahlawan membayangkan bahwa, di era yang akan datang, para penunggang hewan buas bergantung pada kekuatan partner beast-nya untuk menjelajahi dunia, membuat benteng, menikmati sumber daya utama dunia. Kemudian juga terbayang bahwa di luar benteng, sangat banyak beast berbahaya yang ada di mana-mana. Kemudian cerita mulai beralih. Tergambar sebuah benteng kokoh yang berada di tempat berbahaya, telah berdiri lebih dari 100 tahun terakhir. Benteng itu disebut dengan Benteng Blacklight,
Benteng tersebut juga dipimpin oleh seorang rider yang sangat tangguh, serta dia juga yang membuat pelatihan spesial di dalam kastil benteng Blacklight tersebut. Ia juga merupakan seseorang yang telah menjadi pintu benteng tersebut dalam 100 tahun terakhir. Di sisi lain di dalam kastil, berdiri seseorang bernama Xiao Huan. Ia terlihat sedang berdiri di depan papan pengumuman sambil menggendong sebuah telur, di mana telur tersebut berwarna biru terang dan nampak cukup besar. Ia pun mulai membaca sebuah tulisan yang ada di papan pengumuman tersebut, di mana tulisan tersebut mengatakan, "Pelatihan spesial rider, tidak ada pemalas. Jika dalam 3 tahun kau berhasil dalam penetasan, kau akan langsung dimasukkan ke dalam tim pengumpul. Jika ada alasan lain, mati sana. Menjadi rider memiliki resiko. Jika kau ingin bergabung, hati-hati." Membaca tulisan tersebut, Xiao Huan menghela nafas sambil mengusap telur tersebut. Kemudian ia pun duduk di atas tong sambil memegang telur yang kini berada di pangkuannya. Xiao Huan mulai berkata dalam lirih, "Aku tidak bisa menyelesaikannya. Besok adalah hari terakhir dari ketiga tahun itu. Tidak ada tanda untuk menetas." Sambil melihat telur yang ada di pangkuannya tersebut dan mengusapnya dengan perlahan. Sambil menatap langit, Xiao Huan melanjutkan, "Apakah aku benar menyelesaikannya?" ucapnya. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan dengan kilatan cahaya kuning keemasan yang terbang dari arah langit, seperti halnya sebuah meteor yang akan jatuh. "Apa itu?" ucap Xiao Huan sambil menatap cahaya tersebut. Cahaya itu pun terlihat makin terang dan mulai bergerak ke arahnya, yang kemudian, wos! Sebuah kilatan cahaya tersebut melesat menghantam kepala Xiao Huan dan mulai terserap ke dalam kepalanya. Cahaya yang tidak asing, di mana dengan warna kuning emas menyala diikuti dengan tumpukan lingkaran sihir yang melingkari berkas cahaya tersebut. Xiao Huan pun tanpa sadar mulai terjatuh ke belakang hingga melepaskan telur yang ia pegang bersamanya. Seketika Xiao Huan terbaring dengan telur yang berada di sampingnya. Kemudian samar-samar, ia seperti berada di dalam dimensi lain, di mana dalam penglihatan Xiao Huan, ia melihat seekor naga merah raksasa yang sedang terbang di atas langit, dengan cakar besar, serta terlihat bahwa naga tersebut sedang mengaum dengan sangat keras. Kemudian Xiao Huan melihat bahwa naga tersebut mulai turun di hadapannya. Ia turun ke atas sebuah bebatuan. Xiao Huan juga melihat bahwa terdapat seorang yang berada di atas naga tersebut dengan rambut panjang serta dengan membawa tombak di tangannya. Namun tak lama kemudian, Xiao Huan samar-samar mulai mendengar suara seseorang sedang memanggilnya. Bersamaan dengan hal tersebut, naga itu pun perlahan terbang kembali ke atas langit. Benar saja, seketika Xiao Huan mulai tersadar dari tidurnya, di mana ia merasakan seseorang sedang membangunkannya dengan menggunakan gagang cambuk di wajahnya. Kemudian seseorang yang membangunkan Xiao Huan tersebut berkata kepadanya, "Apa kamu tidur di sini semalam?" ucap pria tersebut. Dengan ekspresi tidak senang, ia pun bertanya-tanya, apakah Xiao Huan benar-benar tidur di sini sejak semalam. Kemudian pria itu mengatakan kepada Xiao Huan bahwa bagi seorang rider yang sedang menjalani pelatihan, tidak diperbolehkan untuk tidur di dalam kastil. Pria itu pun mengatakan dengan nada yang sedikit tinggi kepada Xiao Huan, "Bicaralah, apa kamu tidur di sini sejak semalam?" Xiao Huan dengan ekspresi bingung dan penuh tanya pun menggumam dalam hati, "Semalam? Apakah aku bermimpi? Apakah menjadi penunggang naga merah besar adalah mimpiku saat aku tertidur? Naga raksasa," tambahnya. Di samping itu, pria yang membangunkan Xiao Huan sedari tadi semakin dibuat kesal dan bertanya-tanya, "Apa yang dipikirkan bocah ini? Apakah dia tidak menghiraukanku?" Sambil mengayunkan cambuknya, pria tersebut mengayunkan cambuknya hingga mengenai wajah Xiao Huan sambil berkata, "Bocah tolol." Xiao Huan pun terkejut sambil memegang sisi wajahnya yang barusan terkena cambuk pria itu. Pria itu melanjutkan dengan berkata, "Aku dengar, hari ini kamu akan melapor untuk menjadi tim pengelana sebagai penjelajah, dan akan pergi ke tanah terbuang." Sambil mulai mengangkat cambuknya dan kembali berkata, "Aku penasaran, apakah kamu akan berhasil keluar hidup-hidup setelah 12 kali cambukan?" Namun, belum sempat pria itu melancarkan cambuknya, tiba-tiba telur milik Xiao Huan mulai retak di bagian atasnya. Tak lama kemudian seseorang berteriak, "Xiao Huan, bagaimana bisa telur beast milikmu retak?" Seketika Xiao Huan melihat ke arah telurnya, dan ia pun menyeringai bahagia. "Telur beastku. Aku berhasil," ucap Xiao Huan. Sambil mengangkat telurnya ke atas dengan kedua tangan,
Xiao Huan berteriak. Aku berhasil. 3 tahun sudah aku berjuang dengan keras. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Akhirnya aku berhasil. Seketika pria yang dari tadi mengganggu Xiao Huan pun terkejut. Dan dengan ekspresi sangat ketakutan, pria itu pun berkata sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Apakah seorang yang tidak berguna ini benar-benar berhasil? Ucap pria itu. Dengan ekspresi takut, ia melambaikan kedua tangan di hadapan Xiao Huan dengan mengharapkan sesuatu. Hei, anggaplah kejadian tadi hanyalah kesalahpahaman. Benar kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang sangat besar. Pria itu pun mencoba untuk mengalihkan perhatian Xiao Huan dengan sedikit tertawa kepadanya. Berharap Xiao Huan tidak membahas kejadian tidak menyenangkan yang telah ia lakukan kepadanya. Ia pun mengatakan, aku akan segera menghubungi petugas pelatihan khusus untuk mengkonfirmasi identitas peliharaan milikmu. Kemudian pria tersebut dengan rasa yakin dan penuh percaya diri menyampaikan bahwa Xiao Huan akan mendapatkan kesuksesan yang amat besar di kemudian hari, sambil berharap Xiao Huan benar-benar tidak membalas perlakuannya. Namun tidak lama setelah itu, terdengar suara seseorang mengatakan, kamu tidak perlu melakukan itu. Seketika berdiri seorang wanita di hadapan mereka berdua, seorang wanita yang sangat anggun dan tegas dengan rambut panjang terurai warna coklat serta pakaian layaknya seorang pemimpin pasukan. Dia adalah petugas pelatih spesial yang bernama Lu Yu. Wanita itu pun mulai berjalan untuk menghampiri Xiao Huan. Kemudian ia mulai berbicara padanya sambil tersenyum. Mari coba kita bicarakan tentang telur beast milikmu. Dengan ekspresi terkejut dan sedikit heran, Xiao Huan pun menjawab pertanyaan wanita itu masih sambil memegang telur tersebut dengan kedua tangannya. Berkomunikasi? Bertanya dengan bingung. Seketika Xiao Huan pun mendekatkan wajahnya kepada telur tersebut dan mulai berbisik. Teman kecil, aku sudah susah payah menunggumu. Dan kemudian setelah itu, terdengar suara decitan dari dalam telur tersebut. Dengan ekspresi bahagia dan sambil tertawa kecil, Xiao Huan serta Lu Yu pun senang dengan respon yang diberikan dari dalam telur tersebut. Lu Yu berkata dengan semangat. Sangat bagus. Bagus. Kastil Blacklight sekarang mendapatkan pengendara muda yang baru. Sembari memegang pundak Xiao Huan dengan kedua tangan dan dengan senyum yang sangat puas. Namun selang tak lama, seketika senyum Lu Yu pun menghilang, dan dengan ekspresi terkejut menunjuk ke arah wajah Xiao Huan. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Tanyanya dengan serius. Xiao Huan pun seketika menunjuk kepada pria sebelumnya yang telah melakukan itu padanya, di mana pria tersebut masih berada di sekitar Xiao Huan dan juga Lu Yu, yang kemudian, pria itu pun seketika terkejut dan mulai ketakutan dengan mengangkat kedua tangannya. Seketika itu juga Lu Yu mengatakan, menyerang seorang penunggang? Dengan ekspresi tidak senang dan hawa mengancam, ia melanjutkan dengan akan memberinya hukuman cambuk sebanyak 20 kali serta mengirimnya keluar dari dalam kastil untuk bertahan hidup. Ia juga menegaskan agar pria tersebut segera menerima dan menjalankan hukumannya. Dengan wajah ketakutan dipenuhi keringat dingin serta tangisan, pria tersebut memohon untuk tidak diberikan hukuman yang sangat berat. Dia pun memohon kepada Xiao Huan agar mengampuninya. Sambil tersipu di lantai, ia terus menangis dan memohon kepada Xiao Huan. Namun di samping itu, Lu Yu meminta Xiao Huan untuk segera pergi dan mengikutinya. Tak lama kemudian, Lu Yu dan Xiao Huan berada di sebuah ruangan, di mana terdapat seorang lelaki yang sedang duduk di belakang meja. Pria tersebut sedang duduk sambil meletakkan dagunya di atas kedua tangan yang ia letakkan di meja tersebut. Dia adalah You He, sang pemimpin kastil. Sang pemimpin kastil itu pun mulai bertanya kepada Lu Yu. Apakah pria ini salah satu pemula di paruh tahun ini? Ucapnya. Seketika Lu Yu pun menjawab. Itu benar, ku dengar. Awalnya dia akan melapor kepada tim pencari. Namun siapa sangka dia akan mendapatkan keberhasilan yang begitu besar. Ucap Lu Yu. Di mana kemudian melanjutkan dengan menunjuk Xiao Huan yang berdiri tak jauh di belakangnya. Ia pun berkata, seharusnya aku pikir, orang ini akan mendapat hadiah yang tidak kecil. Diikuti dengan ekspresi senang dan tertawa kecil. Kemudian, penguasa kastil pun mulai berbicara kepada Xiao Huan. Hei anak muda, ternyata kamu punya tekad yang sangat kuat. Bahkan hingga detik-detik terakhir, kamu bisa mendapatkan kesuksesan yang begitu besar. Tidak buruk, ucapnya. Kemudian ia melanjutkan dengan berkata, aku akan memberikanmu 2 pilihan. Di mana pilihan pertama, karena telur binatang buasmu adalah kadal bersisik, aku akan memberimu sisik naga yang berisi garis keturunan tipe naga peringkat tinggi, di mana hal tersebut dapat mempercepat penetasan. Kemudian, ketika menetas,
dia akan menjadi lebih kuat dari kebanyakan kadal bersisik lainnya, dan sebagai tambahan, ada kemungkinan kecil, dia akan dipengaruhi oleh garis keturunan naga yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Pilihan kedua, ketika saatnya tiba bagimu untuk membesarkan binatang buas lainnya, aku bisa membiarkanmu memilih satu dari koleksi pribadiku, ucap pemimpin kastil tersebut. Seketika Xiao Huan pun merenung sambil bergumam bahwa 10 burung hutan tak sebanding dengan 1 burung di tangan. Atau, dengan kata lain, seekor burung di tangan lebih berharga daripada 2 ekor burung di dalam semak. Tak lama kemudian, Xiao Huan pun berkata kepada penguasa kastil tersebut, "Tuan, jika dipikir, menurutku sisik naga jauh lebih cocok untukku," jawab Xiao Huan dengan penuh keyakinan. Setelah mendengar jawaban tersebut, penguasa kastil pun nampak senang dan penuh semangat. Kemudian penguasa kastil itu kembali berkata kepada Xiao Huan, "Tentu saja, itu adalah pilihan terbaik." Tak sampai di situ, sang penguasa kastil juga akan segera mengirimkan seseorang untuk mengantar sisik naga tersebut sore ini juga, dan kemudian, ia berharap bahwa Xiao Huan tidak patah semangat di masa depan. Penguasa kastil juga berharap bahwa Xiao Huan akan memberikan kontribusi yang besar kepada kastil Blacklight ini. Dengan penuh semangat, dan dengan kepalan tangan di atas dada, Xiao Huan pun menjawab dengan lantang bahwa ia akan menerimanya. Cerita pun berlanjut, di mana wilayah kastil Blacklight terbagi menjadi 2 distrik. Di mana wilayah yang berada di dalam kastil, menjadi wilayah yang dipenuhi oleh kebanyakan orang-orang kaya, wilayah yang bersih, serta bangunan yang cukup mewah serta besar. Sebaliknya, yang berada di luar kastil, terdapat pemandangan yang sangat jauh berbeda, di mana semua rumah terbuat dari kayu, bahkan untuk menahan terpaan angin pun terlihat tidak mampu. Rumah-rumah kecil dan sangat berantakan, namun di sanalah Xiao Huan tinggal. Benar, Xiao Huan adalah anak yang tinggal di luar kastil. Seketika, terdengar suara, "Itu sakit, biarkan aku pergi," ucap Xiao Huan kepada seorang gadis, yang sedari tadi menarik telinganya dengan cukup keras. Yang mana kemudian gadis itu pun berkata, "Apa itu sakit? Apa kamu tahu, apa itu sakit? Kemana saja kamu pergi sepanjang malam?" "Aduh, itu sakit," ucap Xiao Huan menyahut. Gadis itu pun tidak mendengarkan, dan bahkan terus menarik telinga Xiao Huan sambil berkata, "Aku ingin pergi untuk masuk ke dalam kastil pagi ini untuk mencarimu, tapi para penjaga tidak mengizinkanku untuk masuk ke dalam. Pada akhirnya, aku hanya bisa menunggumu di luar, dan sekarang, kamu baru kembali. Hari ini, aku akan merobek telingamu," ucap gadis itu dengan nada tinggi dan sangat kesal kepada Xiao Huan. Tidak berselang lama, terdengar ketukan dari arah luar pintu. Sang gadis pun bertanya, "Siapa itu?" dengan masih memegang telinga Xiao Huan. Seketika, seorang pria masuk dengan memberi hormat kepada Xiao Huan serta gadis tersebut, sambil membawa paket, di mana paket tersebut adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh penguasa kastil untuk Xiao Huan sebelumnya. Pria itu pun berkata, "Halo, Xiao Huan, ini adalah barang yang dikirimkan dari penguasa kastil. Mohon untuk diterima. Aku mendoakan yang terbaik untukmu dan aku juga berharap kemajuan binatang buasmu berjalan dengan lancar." Kemudian Xiao Huan dan kakak perempuan itu pun terkejut dengan apa yang telah dikirimkan kepada mereka. Kakak perempuan Xiao Huan pun sangat terkejut, dan penuh dengan kegembiraan, terpancar jelas dari wajah yang penuh bahagia serta tatapan penuh kesenangan itu pun berkata, "Binatang buas? Kemajuan? Xiao Huan, kamu berhasil. Luar biasa." Sambil memeluk Xiao Huan, ia pun melanjutkan perkataannya, "Kalau orang tua kita tahu kamu berhasil, mereka pasti akan sangat gembira. Kita tidak menjual rumah lama kita dengan sia-sia. Saudaraku, kamu akan menjadi orang hebat." Namun di samping itu, Xiao Huan berkata sambil berbisik kepada kakak perempuannya, "Masih ada orang lain di sini." Sembari menunjuk kepada pria yang sedari tadi masih berdiri di depan pintu, dengan membawa tumpukan koin emas serta kotak hadiah yang ia bawa dengan nampan, yang sedari tadi masih ia pegang dengan kedua tangannya di depan dada. Seketika, kakak Xiao Huan melepaskan pelukan tersebut, sehingga mereka bertiga saling bertatapan, dan dalam situasi yang canggung tersebut, kakak Xiao Huan pun memecah keheningan dengan berkata, "Ah, aku tiba-tiba teringat, aku ada kerjaan hari ini." Dengan Xiao Huan yang berada di sampingnya,
sambil memegangi leher karena terasa sakit selepas dipeluk kakaknya tersebut. Tak lama dari itu, kakak Xiao Huan pun segera melangkah menuju pintu, untuk keluar dari rumah sambil berucap kepada Xiao Huan. "Xiao Huan, kau bisa mengatasinya, aku pergi dulu." Sesaat kemudian, pintu tertutup dengan menyisakan Xiao Huan dan seorang yang mengantar paket berada di dalam rumah dengan menatap pintu yang telah tertutup tersebut. Xiao Huan pun merasa bahwa ini merupakan kejadian yang cukup membuatnya canggung. Dengan mata tertutup, dan dengan sedikit senyum yang sangat terlihat terpaksa. Setelah kejadian itu semua, akhirnya Xiao Huan pun kini berada di tempat duduk, dengan paket yang telah diletakkan di atas meja, yang kini berada di hadapannya. Tak lama kemudian, Xiao Huan mengambil salah satu kotak dari beberapa yang ada di sana, dan mulai membukanya. Di mana benar saja, isi kotak yang ia buka, ternyata berisikan beberapa sisik naga yang telah dijanjikan oleh penguasa kastil. Xiao Huan pun kini mulai mengeluarkan sisik-sisik tersebut dari dalam kotak, dan kemudian ia letakkan di telapak tangannya dengan perlahan. Namun, setelah semua sisik naga yang berada di dalam kotak ini telah berada di tangan Xiao Huan, seketika itu pula, mulai muncul berkas cahaya kuning keemasan dari sisik-sisik tersebut. Yang mana cahaya tersebut kemudian membuat Xiao Huan sangat terkejut. Bahkan tak lama kemudian, dahi dari kepala Xiao Huan pun kini mulai memancarkan cahaya kuning keemasan seperti halnya sebuah energi spiritual. Yang mana kemudian, kedua cahaya tersebut mulai beresonansi satu sama lain. Tak lama kemudian, setelah cahaya tersebut saling bertemu satu sama lain, Xiao Huan pun mulai mendapatkan sebuah buku, dengan gambar kepala naga di depan sampul buku tersebut. Tak lama setelah itu, buku itu pun mulai menampilkan halaman-halaman di dalamnya, yang mana kejadian tersebut membuat Xiao Huan seperti mendapat gambaran tentang diagram seekor kadal. Di mana dalam isi buku tersebut menunjukkan bahwa, dari kadal, kemudian disatukan dengan sisik naga, akar darah naga, serta ditambah ritual naga pemecah cangkang atau juga disebut dengan ritual penetasan, kemudian akan menghasilkan seekor kadal naga atau naga itu sendiri. Sesaat kemudian, Xiao Huan pun kini mulai tersadar dan seperti mendapat sebuah petuah. Karena hal tersebut, kini ia pun mengucapkan terima kasih dengan pencerahan yang telah ia terima dari dalam buku tersebut. Namun, tanpa sadar ia pun terkejut, bahwa seekor kadal ternyata mampu untuk bisa menjadi seekor naga. Dengan kemudian, ia membayangkan, seekor naga dewasa dengan spesialis paling berbahaya, dapat dengan mudah memusnahkan seluruh koloni. Xiao Huan pun kini mencoba membandingkan, dengan telur kadal miliknya yang merupakan spesies tingkat menengah. Ia sadar, bahwa keduanya memiliki tingkatan yang sangat jauh berbeda. Sambil memandangi telur kadal miliknya, Xiao Huan kini mulai memikirkan sebuah diagram yang baru saja terlintas di hadapannya. Seketika itu juga, ia mulai memikirkan sebuah wujud serta bentuk dari akar darah naga di benaknya. Sambil bergumam, Xiao Huan mengucapkan, "Akar darah naga? Sepertinya akar itu berwarna coklat keunguan. Aku ingin tahu apakah itu berguna." Di sisi lain, Xiao Huan teringat dengan sosok seorang wanita, yang mana seorang dengan rambut pendek, serta pakaian layaknya seorang petarung dengan pedang di tangannya. Xiao Huan pun bergumam. Bahkan gadis jenius sebelumnya, yang dapat mengejutkan sang penguasa kastil, serta sampai diterima sebagai seorang murid secara pribadi olehnya, hanya mampu menetaskan dan mendapatkan hewan peliharaan pertama dengan spesies berbahaya tingkat tinggi. Gumamnya, sembari masih memegang kulit naga yang berada di tangannya. Kemudian dengan kepalan tangan dan dengan ekspresi penuh tekad, Xiao Huan mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri dengan berucap, "Jika aku bisa menetaskan seekor naga, mungkin." Tanpa memikirkannya terlalu lama, Xiao Huan pun mulai bertekad untuk membuktikan bayangannya tersebut, dengan mulai pergi ke sebuah toko, yang menjual berbagai macam ramuan serta tanaman herbal. Tentu saja, untuk mencari sesuatu yang tidak lain adalah akar darah naga. Dengan sedikit keraguan penuh harap, Xiao Huan kini telah membeli beberapa barang, serta membayar barang yang ia beli dengan beberapa keping koin emas tanpa ragu. Kini, ia pun segera meramu sesuatu yang ia beli dari toko tersebut. Tentu saja, untuk mendapatkan ekstrak dari benda itu. Selesai dengan bahan tersebut, Xiao Huan kemudian mulai meletakkan telur kadal ke dalam sebuah wadah kaca, di mana wadah tersebut telah terisi sebagian cairan di dalamnya, dengan berharap untuk ingin juga menjadi muridnya, atau dengan kata lain, murid sang penguasa kastil. Tak lama setelah itu, terlihat Xiao Huan akan selesai menggambar sebuah lingkaran sihir, di mana ia menggambar lingkaran tersebut di sebuah lantai dengan tinta hitam. Saat semuanya telah siap,
Ia pun mulai meletakkan telur kadal yang telah dimasukkan ke dalam wadah berisi cairan ramuan tadi, tepat berada di tengah-tengah lingkaran sihir yang telah ia gambar. Sambil berdiri tepat di samping sisi lingkaran, dan kemudian, dengan sedikit mengangkat kedua tangannya, Xiao Huan mulai untuk melakukan sebuah ritual penetasan. Lingkaran sihir itu pun kemudian mulai mengeluarkan sinar kuning keemasan yang cukup terang. Sesaat setelahnya, terjadi reaksi di mana telur kadal itu mulai muncul retakan-retakan di sekitar cangkangnya. Yang tak lama kemudian, keluar cahaya yang sangat menyilaukan mata Xiao Huan. Cahaya tersebut muncul dari celah-celah retakan telur kadal. Namun, bukannya tergambar seperti seekor kadal, melainkan cahaya tersebut membentuk sosok naga dengan sayap di kedua sisinya, taring tajam, serta tanduk naga yang begitu nampak. Cahaya dari sosok naga itu pun semakin terang, sehingga membuat Xiao Huan sangat penasaran untuk melihatnya. Belum sempat Xiao Huan melihat dengan jelas, tak lama setelah itu, cahaya itu pun mulai kembali masuk ke dalam telur, melalui retakan yang telah terbentuk tepat di atasnya, sehingga membuat Xiao Huan cukup kebingungan. Namun, seketika ia dikejutkan kembali, saat melihat telur tersebut mulai menetas. Xiao Huan pun kini mulai bergumam dengan ragu. Apakah itu kadal? Atau naga? Ucapnya. Di sisi lain di pusat pelatihan, para pemuda berlatih dengan penuh semangat. Terlihat gambaran, ada sekelompok orang yang sedang memegang tombak, bahkan pedang dalam pelatihan simulasi tempur. Tak jauh dari sana, terlihat pula Lu Yu, sebagai ketua dari kamp pelatihan tersebut, sedang mengawasi sesi pelatihan itu. Tak lengkap rasanya, jika tak ada orang yang senang mengadu. Benar saja, lelaki di sekitar Lu Yu pun kini mulai membahas Xiao Huan. Di mana, salah satu dari mereka pun berkata, "Aku pikir, hingga saat ini, Xiao Huan masih belum menetaskan hewan peliharaannya. Bahkan, ia juga telah melewatkan pelatihan selama 4 hari berturut-turut." Kemudian, orang di hadapannya pun menimpali. Mungkin, dia sudah menyerah, atau bahkan, kini ia tidak lagi bernyawa di rumahnya. Hahaha. Pria tadi pun menjawab kembali. Xiao Huan sudah menjadi orang yang terlalu sombong. Mari kita lihat, bagaimana pelatih Lu akan melatihnya bahkan mendisiplinkannya. Namun, tak lama setelah itu, pelatih Lu Yu pun memasang wajah marah, serta dengan penuh kesal, menatap seseorang yang baru saja hadir di sana. Seketika, pelatih Lu Yu langsung bertanya kepada orang tersebut, yang tidak lain adalah Xiao Huan. Dengan nada kesal, ia pun bertanya kepada Xiao Huan. "Hei, kamu yang di sana, akhirnya kamu datang untuk berlatih," ucap pelatih Lu Yu. Kini, beberapa orang yang sedang berlatih pun mulai berhenti dan mulai saling memandang melihat ke arah Xiao Huan. Tak sampai di sana, pria yang berada di kerumunan terus memberi nyala api dengan berkata, "Sepertinya, Xiao Huan akan mendapat masalah. Bahkan, jika aku melewatkan pelatihan, karena memang memiliki beberapa keadaan," ucap pria tersebut. Kemudian, pelatih Lu Yu pun mulai bertanya kepada Xiao Huan. "Baiklah, kini jelaskan, keadaan apa yang membuatmu untuk tidak dapat berlatih? Semoga kamu memiliki alasan yang masuk akal," ucap pelatih Lu Yu. Xiao Huan pun mulai menjawab pertanyaan itu, dengan berkata, "Kuharap, ini merupakan sebuah alasan yang masuk akal," ucapnya. Tak lama setelah itu, Xiao Huan pun memanggil hewan peliharaannya, yang telah ia simpan di dalam tas ransel yang sedang ia bawa. "Keluarlah teman kecil," ucap Xiao Huan memanggil. Kini, mulai terlihat seekor hewan yang akan keluar dari tas ransel Xiao Huan, dan mulai merangkak naik ke pundaknya dengan cukup waspada. Namun, tidak lama kemudian, hewan kecil dengan 2 tanduk berwarna kuning emas, serta keseluruhan tubuh yang berwarna biru itu pun mulai keluar. Tidak hanya itu, nampaknya, hewan kecil tersebut mulai senang berada di sana sambil bersuara, "Mur! Mur!" Tak lama berselang dari itu, seketika, semua orang yang berada di sana pun sangat terkejut dengan keberadaan hewan peliharaan milik Xiao Huan. Di tengah keterkejutan semua orang yang berada di sana, seseorang dari arah belakang berteriak, "Itu bukan kadal." Bahkan, tekanan hewan itu sangat begitu kuat. Di tengah kepanikan semua orang, Lu Yu seketika menjawab dengan penuh tekanan, Itu spesies bahaya. Ya, itu adalah naga," ucapnya. Kemudian, di tengah gemuruh keramaian itu, Lu Yu segera membawa Xiao Huan untuk menemui penguasa kastil. Kini,
Terlihat mereka mulai berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Sesampainya di hadapan sang penguasa kastil, ia pun sangat terkejut bahwa Xiao Huan mampu untuk melakukannya, yang bahkan sebelumnya Xiao Huan cukup ragu. Ini benar-benar spesies bahaya tingkat atas, ucap penguasa kastil sambil menggebrak meja di hadapannya. Bahkan, tak sampai di sana, ia sangat tak menyangka bahwa Xiao Huan mampu untuk menetaskan spesies bahaya peringkat atas pada penetasan pertamanya. Di samping kegaduhan itu, sang penguasa kastil kini menunjuk ke arah Lu Yu sembari memberi perintah dengan tegas. Periksa dan cari tahu siapa yang bertanggung jawab membuat telur Xiao Huan. Setelah itu, beritahu biro untuk memotong gajinya selama 3 bulan. Ucap penguasa kastil dengan sungguh-sungguh. Tak sampai di sana, ia pun melanjutkan ucapannya. Benar-benar, dia bahkan sudah membuat telur naga, dan bukan telur kadal. Hampir saja hal ini menghancurkan masa depan seorang jenius. Tambahnya, terlepas dari percakapan penguasa kastil kepada Lu Yu, kemudian, penguasa kastil pun mulai berbicara kepada Xiao Huan. Sedangkan kau pasti dalam beberapa tahun ini mengalami begitu banyak kesulitan, tapi untungnya, kini kau berhasil. Bahkan, jika kau mendapatkan telur normal, atau bahkan spesies bahaya tingkat tinggi, kau mungkin sudah membuat pencapaian yang luar biasa. Tapi, semua kesulitan pasti datang dengan imbalan. Dengan naga ini, sebagai titik awalmu, kau pasti tidak akan lebih lemah dari siapapun di masa depan. Ucap penguasa kastil dengan penuh makna dan sambil tersenyum kepada Xiao Huan. Kemudian, dengan tangan mengepal di depan dada, diiringi dengan senyum lebar dan hewan peliharaan yang sedari tadi berada di pundaknya, Xiao Huan pun menjawab dengan lantang. Aku tidak akan mengecewakan penguasa kastil, ucapnya. Penguasa kastil sangat bersyukur bahwa pelatihan tamer yang ia buat dapat menciptakan seorang jenius seperti Xiao Huan yang tidak hanya berbakat, tetapi juga pekerja keras. Sambil menunjuk ke arah Xiao Huan, penguasa kastil pun bertanya dengan penuh keseriusan, apakah Xiao Huan bersedia menjadi muridnya. Dengan ekspresi tidak percaya, didukung dengan hewan peliharaan di pundaknya, ia pun sempat mematung beberapa saat setelah mendengar pernyataan tersebut. Bahkan Lu Yu, yang berada di samping Xiao Huan pun ikut terkejut dengan ucapan penguasa kastil. Di dalam gumam, Xiao Huan berkata, sudah 3 tahun, di mana penguasa kastil yang telah menerima Bai Susu, kini akhirnya punya ide lagi untuk menerima seorang murid. Aku tidak akan menyia-nyiakan tawaran yang begitu berharga ini. Dan sambil dengan nada tegas, Xiao Huan pun dengan segera menerima tawaran tersebut, bahkan langsung memanggil penguasa kastil dengan panggilan guru. Dengan wajah penuh tawa, penguasa kastil sangat puas dengan jawaban Xiao Huan tersebut. Sesaat setelah itu, penguasa kastil pun mulai berdiri dan memberikan perintah kepada Lu Yu, agar ia segera memanggil semua tamer yang sedang tidak menjalankan misi. Penguasa kastil memberi pesan, bahwa ia akan mengadakan perjamuan untuk merayakan, bahwa penguasa kastil telah menerima murid baru, serta juga menyaksikan kelahiran tamer berbakat lainnya. Di mana kemudian, perjamuan pun dimulai, bahkan tanpa terasa, berjalan begitu cepat hingga malam hari. Setelah perjamuan berakhir, Xiao Huan dan juga kakak perempuannya pun diantar oleh pengawal kastil, dengan menggunakan kereta kuda, yang mana selama ini, mereka belum pernah merasakannya. Sesampainya mereka di dalam rumah, Xiao Huan pun menyampaikan kepada kakak perempuannya tersebut, bahwa ia kini memiliki penghasilan, di mana ia diberikan uang saku sebanyak 100 koin emas tiap bulannya. Xiao Huan juga menyampaikan, jika suatu hari uangnya telah cukup, ia akan membeli kembali rumah tua yang dulu pernah mereka jual untuk bisa membuat Xiao Huan mengikuti pelatihan khusus. Terlepas dari keinginan Xiao Huan tersebut, seketika kakak perempuannya menarik pipi Xiao Huan dengan sangat kuat dan berkata, aku bahkan tidak bisa menghasilkan begitu banyak dalam 3 tahun. Tak kusangka, kau begitu sangat luar biasa. Ucapnya sambil terus menarik pipi Xiao Huan yang begitu kesakitan. Setelah mereka selesai, Xiao Huan pun meminta kepada kakak perempuannya tersebut agar istirahat terlebih dahulu, karena Xiao Huan tahu bahwa kakaknya akan bekerja di esok hari. Setelah mereka saling berpamitan, Xiao Huan kembali ke kamarnya. Kini terlihat, Xiao Huan sedang duduk di kursi kayu, dengan ditemani cahaya lilin yang berada di atas meja, serta hewan peliharaan yang telah tidur di sampingnya. Ia pun mulai membuka buku yang telah ia dapatkan, di mana buku dengan warna kuning keemasan, serta terdapat gambar kepala seekor naga di depannya. Halaman dari halaman mulai ia pelajari, di mana kini ia pun mulai paham
jika teknik untuk menggunakan bakat disebut dengan skill, dan skill adalah faktor kunci yang menentukan kemampuan tempur binatang buas seorang tamer. Ia juga kini tahu bahwa naga adalah spesies teratas, yang mana secara alami tidaklah lemah dalam bakat energi. Selain memiliki serangan ganas yang umum, seekor naga juga memiliki beberapa skill lain, di antaranya tidur naga, yang dapat dengan cepat memulihkan energi fisik serta pemulihan luka. Kemudian, tekanan naga, di mana tekanan seekor naga jauh berbeda dengan hewan lainnya. Selanjutnya, skill destruktif tipe tanah yang kuat. Berikutnya, skill pemulihan tipe tanah, di mana ia dapat menyerap kekuatan bumi. Dan yang terakhir, skill tipe iblis yang kuat. Juga skill terkuat naga, mendekati kekuatan penghancur, yaitu nafas naga. Xiao Huan pun mulai berpikir bahwa hewan peliharaannya ternyata begitu sangat spesial. Bahkan, kini ia pun yakin bahwa suatu saat nanti, hewan peliharaannya tersebut akan menjadi binatang yang begitu kuat. Baru saja Xiao Huan memujinya, kini ia begitu sangat terkejut. Bagaimana tidak, seekor naga kecil yang tadinya tidur di atas sebuah mangkok, kini tempat tersebut sudah tidak cukup lagi. Xiao Huan pun tidak menyangka bahwa perkembangan hewan peliharaannya begitu sangat cepat. Malam pun berlalu, kini nampak bangunan-bangunan yang begitu megah di sekitar kastil. Xiao Huan pun bersiap dengan babak baru di hidupnya, di mana kini ia adalah seorang tamer. Di ruang pelatihan, kini terlihat sang penguasa kastil sedang duduk bersila, di mana di hadapannya juga terlihat Xiao Huan dengan seekor anak naga di sampingnya. Penguasa kastil pun mengatakan bahwa potensi naga milik Xiao Huan tersebut begitu sangat kuat. Ia pun menyarankan kepada Xiao Huan untuk menguji hewan peliharaannya tersebut untuk 3 bakat energi. Xiao Huan pun diminta untuk memilih salah satu dari pelatihan pertama. Kemudian, penguasa kastil mengangkat tangannya, serta menunjukkan cincin yang berada di jarinya tersebut. Ia pun menyampaikan bahwa kekuatan utamanya adalah tipe iblis. Dengan ekspresi terkejut, Xiao Huan pun bertanya kepada penguasa kastil, "Guru, apakah ini segel penakluk?" Diceritakan bahwa segel tamer merupakan item khusus yang dapat menahan binatang buas yang sangat besar, membuatnya berada di dalam ruang internal untuk tidur, sehingga dapat memulihkan energi. Bagaimanapun juga, setelah binatang yang dijinakkan menjadi dewasa, ia akan memiliki ukuran yang sangat besar. Selain itu, untuk seorang tamer, biasanya tidak hanya memiliki satu binatang peliharaan. Dengan demikian, kalung, gelang, bros, jam tangan dan sebagainya dapat dibuat menjadi segel. Bersamaan dengan itu, penguasa kastil mulai mengangkat tangannya kembali, di mana tak lama kemudian, muncul seekor hewan peliharaan dengan warna merah yang begitu besar, serta gigi runcingnya. Hewan tersebut mulai keluar dari cincin sang penguasa kastil. Serigala Iblis Merah. Itulah namanya, yang mana kini, serigala tersebut telah muncul dan hadir di hadapan penguasa kastil maupun Xiao Huan. Penguasa kastil pun menjelaskan bahwa serigala iblis merah tersebut terlahir dengan peringkat rendah. Namun, setelah dipelihara, kini serigala merah tersebut telah mencapai peringkat tinggi. Ia pun melanjutkan, hewan tersebut merupakan binatang utamanya pada tahun-tahun awal, dan kini ia yakin bahwa hewan tersebut sangat cocok untuk menguji naga milik Xiao Huan. Dengan wajah ketakutan dan bergidik, Xiao Huan pun bergumam, "Cocok. Melihatnya saja, sudah membuatku ingin berlari sekarang." Sambil menggendong naga kecil di depannya, penguasa kastil kembali menjelaskan bahwa serigala iblis merah merupakan campuran dari atribut iblis dan juga binatang murni. Ia pun berkata kepada Xiao Huan, "Xiao Huan, biarkan naga itu datang ke sini, dia akan baik-baik saja dengan sendirinya." Nampak jelas di wajah Xiao Huan maupun naga miliknya, bahwa mereka berdua sangat terkejut, bahkan ketakutan dengan hal tersebut. Setelah Xiao Huan meletakkan hewan peliharaannya di lantai, kini naga kecil tersebut semakin takut hingga seluruh tubuhnya pun bergidik hebat. Apalagi dalam situasi saat ini, di mana mereka sedang berhadapan dengan penguasa kastil dan juga serigala iblis merah di hadapannya, seolah-olah mereka ingin bertarung. Bukannya terlihat seimbang, namun malah terlihat bagaikan anak ayam di hadapan sebuah bencana. Nampak begitu jelas di raut wajah naga biru itu, bahwa ia sangat ketakutan dan memohon kepada Xiao Huan untuk segera menyelamatkannya. Namun, Xiao Huan berusaha untuk menenangkannya dengan berkata, "Tidak apa-apa, kau pasti bisa.
berusahalah dengan keras. Sambil tersenyum ke arah hewan peliharaannya tersebut, mencoba untuk menghibur. Tak lama setelah itu, penguasa kastil memerintahkan hewan peliharaannya untuk menunjukkan nafas iblis, agar naga kecil tersebut dapat melihat dan belajar darinya. Kini, terlihat aura energi berwarna merah gelap mulai berputar di mulut serigala iblis tersebut, dan mulai membentuk sebuah bola energi yang begitu kuat. Namun, sebelum serigala itu melancarkan serangan, tiba-tiba penguasa kastil menghentikannya. Yang mana, hal itu membuat sang serigala kebingungan dengan keadaan tersebut. Namun, penguasa kastil mengatakan bahwa hal tersebut sudah cukup. Xiao Huan pun dengan wajah kebingungan dan bertanya-tanya menanggapi kejadian itu. Tapi tak lama kemudian, dengan mata menyala, dan dengan dikelilingi energi gelap berwarna ungu di sekitar tubuhnya, naga milik Xiao Huan pun mulai bereaksi. Naga kecil tersebut seperti hilang kendali, dan mulai memancarkan aura yang pekat di sekelilingnya. Namun di samping itu, penguasa kastil tertawa dan merasa bangga bahwa naga kecil tersebut dapat melakukannya. Dengan begitu, kini Xiao Huan pun memberinya semangat dengan penuh keyakinan. "Kau pasti bisa! Kau pasti bisa!" ucap Xiao Huan. Tetapi, hal yang tak terduga terjadi, di mana kini naga kecil milik Xiao Huan terbatuk dan membuat Xiao Huan nampak sedikit kecewa. Penguasa kastil pun mengatakan bahwa naga kecil ini telah memahami apa itu energi iblis, dengan tanda asap ungu yang telah dipancarkannya tadi, yang merupakan bentuk awal embrio dari nafas iblis. Ia pun melanjutkan dengan berbicara kepada Xiao Huan. "Kau telah mendapatkan harta karun. Naga kecil ini cukup berbakat. Hanya dengan melihat gerakan awal, dia sudah mulai memahami skillnya. Sepertinya, serigala iblis merah tidak perlu melakukan tes apapun." Diikuti dengan penguasa kastil yang mengangkat tangannya, dan mulai memasukkan kembali serigala iblis merah ke dalam cincin miliknya. Diikuti dengan energi merah, yang mulai mengalir masuk ke dalam sebuah cincin. Naga milik Xiao Huan pun merasa lega dengan hal itu, dan seperti terlepas dari sebuah tekanan yang begitu besar. Namun, belum selesai dengan kebahagiaannya, kini ia harus dikejutkan kembali dengan binatang peliharaan milik sang penguasa kastil. Ya, benar, naga kecil itu terkejut kembali karena kini di hadapannya muncul seekor platipus raksasa. Penguasa kastil pun menjelaskan bahwa ini adalah binatang buas tipe tanah, yang memiliki atribut iblis serta peringkat khusus. Ia pun mengatakan agar naga kecil itu bermain dengan sang platipus. Namun, Xiao Huan dikejutkan dengan kelakuan hewan peliharaannya, yang mana kini, naga kecil tersebut telah bersembunyi di belakang kaki Xiao Huan. Yang menandakan bahwa, ia tidak ingin berdekatan dengan makhluk peliharaan penguasa kastil saat ini. Bahkan, naga tersebut ketakutan, hingga mulai menangis di tempat persembunyiannya. Xiao Huan pun berusaha untuk bernegosiasi dengan gurunya tersebut, dan mulai mengatakan, "Guru, menggunakan tipe menakutkan peringkat khusus itu tidak cocok bukan?" Dengan wajah sedikit ketakutan, dan dengan mengangkat kedua tangan di depannya, berharap itu benar. Sambil memegang dagu dan mulai berpikir, penguasa kastil pun membenarkan ucapan Xiao Huan tersebut. Pada akhirnya ia menyimpan kembali hewan menakutkan tingkat khusus itu. Naga kecil pun kembali lega dengan hal tersebut. Namun yang terjadi kemudian, bukanlah suatu hal yang diinginkannya. Di mana seketika, nampak kaki yang begitu besar berwarna merah, gigi runcing yang begitu tajam, serta ekor besar yang nampak begitu menakutkan. Dengan penuh wajah gembira, dan dengan mengepalkan tangannya ke atas, sang penguasa kastil mengucapkan, "Tentu saja, menghadapi binatang berbakat seperti itu dengan menggunakan peringkat khusus, adalah hal yang terlalu mudah untuknya. Ini adalah salah satu kekuatan utama gurumu, atribut api, atribut naga, atribut iblis, atribut bumi, kombinasi yang sempurna, juga satu-satunya binatang jinak tipe naga milikku. Keluar, dan mulailah bermain, lava Tyrannosaurus." Dengan penuh rasa gembira, sang penguasa kastil memperkenalkan hewan peliharaannya tersebut. Kemudian, di bawah bayangan binatang besar tersebut, nampak Xiao Huan serta naga kecil miliknya sangat terkejut. Bukan lagi terkejut, kini naga kecil itu makin heran dengan pemikiran sang penguasa kastil. Di samping itu, Xiao Huan bertanya kepada penguasa kastil, "Bukankah ini tipe hewan langka?" ucapnya. Penguasa kastil pun membenarkan pertanyaan Xiao Huan tersebut, dan ia mulai melanjutkan, "Kau beruntung, bisa menjinakkan naga ini. Jika tidak, naga ini tidak akan bisa dijinakkan oleh pemula sepertimu. Bahkan,
Banyak penjinak veteran profesional yang ingin menjinakkan binatang buas jenis naga, tambahnya. Dengan naga kecil yang kembali bersembunyi di balik kaki Xiao Huan. Xiao Huan pun mulai membayangkan buku yang ia dapatkan, dan bergumam, bahwa ia harus merahasiakan buku itu dari siapapun.